Ya, shalom semua sobat Berita Mujizat TV dimanapun kalian berada, kembali lagi di program Menang Menuju Terang. Ya, di episode kali ini kalian bisa baca di thumbnail ataupun di judul kita mau bahas tentang apa sih? Ini masih melanjutkan dari kalau kalian pernah lihat di satu topik kita yang namanya mudah tersinggung. Itu sebenarnya Tuhan menegur atau iblis menuduh lah. Ini masih ada hubungannya sama itu. Jadi mungkin kalau kalian masih bingung nanti ya, nanti pembahasan kita kalian boleh mampir dulu ke sana untuk nonton gitu ya. Oke, hari ini kita mau bahas tentang masalah sensitif ini salah atau benar. Ini ditemani sama salah satu temannya Rosi juga, namanya Wimpi dari Indonesia Berdoa. Halo Wim. Halo. Ya, ini ketua apa nih? Ketua Yayasan El Bethel Indonesia ya. House of Prayer Indonesia ya. Namanya panjang sekali ya. Oke, ini baru sibuk apa nih Wim hari-hari ini Wim? Ya, kita baru sibuk apa ya? Kita baru sibuk nyusun materi sih untuk El Bethel Music Academy. Oh iya, El Bethel Music Academy itu apa ya? Ya itu jadi kita ada program kelas 1 tahun untuk teman-teman sekolah kita didik untuk musiknya dan juga kita lebih concernnya di worship school sebenarnya ya. Jadi ada kelas worship ya. Kita ngajar tentang worship, dasar-dasar penyembahan itu seperti apa, pembangunan karakternya di sana dan lebih ke pendalaman firman juga. Jadi tidak kita kedepankan salah satunya mungkin skill ya, tapi selain skill kita lebih ke bagaimana karakter teman-teman ini siap gitu. Jadi begitu selesai dari pendidikan, harapan kami adalah mereka jadi worshiper gitu. Mereka kita utus untuk jadi worshiper dimanapun mereka berada gitu. Oke, nah jadi mungkin kalau sobat-sobat BMTV juga ada yang rindu untuk sekolah di sana ya, just register aja ya, daftarkan, nanti hubungi sama Mas Wimpi ini. Oke, balik lagi ke topik kita, terlalu sensitif atau salah itu atau benar, karena ya itu dulu kan kita sempat bahas nih ya di salah satunya Rosi singkat aja, karena waktu di klip yang mudah tersinggung itu Tuhan menegur atau iblis menuduh, itu salah satunya di highlight tentang perasaan sebenarnya kan. Jadi karena Tuhan itu memberikan sama kita itu kan salah satunya juga perasaan ya. Nah kalau mudah tersinggung itu kan sebenarnya kita bisa bilang kalau orang dunia itu ngomong kamu tuh terlalu sensitif lah gitu ya kan. Nah sebenarnya itu kalau menurut Alkitab itu sebenarnya salah apa benar sih masalah sensitif ini, mudah tersinggung atau ya kita bisa ngomong sensitif aja kali ya. Itu sebenarnya menurut Alkitab itu salah apa benar? Ya kalau saya lihatnya ya sensitifnya yang arah kemana dulu ya kan? Jadi ada orang yang sensitif ke arah yang salah, jadi dia jatuhnya bisa baper gitu ya. Mungkin di episode sebelumnya dibahas tentang baper. Tapi kalau kita ke arah yang benar, kita sensitif dengan Tuhan, ya itu bisa sangat berguna untuk hidup kita gitu, untuk kedepannya. Dan kalau kita lihat Paulus itu ngomong di mana, di Filipi ya, di Filipi 2, di sana dikatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Jadi ada pikiran dan ada perasaan. Nah, ini menarik. Paulus bahkan menekankan bahwa kita itu harus meletakkan pikiran dan perasaan kita. Berarti kan betapa sangat luar biasa toh perasaan gitu. Iya, kuat ya. Ya, sangat kuat toh. Kenapa ada orang yang bisa baper, ada orang yang bisa kepahitan, ada orang yang bisa tahu-tahu bisa aneh gitu ya. Wah, ini. Tahu-tahu bisa aneh gara-gara ini perasaan gitu. Makanya sama Paulus harusnya diletakkan gitu, di dalam apa? Di dalam Kristus Yesus. Ya itulah kira-kira sedikit gambaran. Jadi sebenarnya kan berarti sensitif itu bisa salah bisa benar ya berarti. Nah terus karena ini kan mungkin masih kalau secara teori oke lah masih bisa diterima, tapi untuk aplikasinya nih ya supaya orang ini bisa ngerti, oh sensitif yang salah tuh seperti ini, sensitif yang benar tuh seperti ini. Wimpi coba kasih contoh dulu Wim, yang sensitif yang salah itu seperti apa? Nah ini menarik. Ini pernah enggak teman-teman itu ngalami nih, kita baru kumpul dengan satu
kumpulan kita, kelompok kita lah. Kelompok kita, kita baru ngobrol-ngobrol, tiba-tiba kita agak menyendiri berdua gitu. Sekumpulan kita di samping kita. Kita baru ngomong-ngomong berdua, bahas satu hal, dua hal. Tiba-tiba ada teman kita yang ngomong, kamu baru ngomongin aku ya? Nah, paham. Itu salah satu contoh lah. Salah satu contoh untuk, ya ini sensitif yang salah ya. Salah. Kita salah menempatkan perasaan. Ya, perasaan kita tidak kita kontrol dengan baik. Jadi kita salah posisi lah ya istilahnya. Salah penempatan. Akhirnya apa? Akhirnya jadi itu pun akan mengganggu itu sendiri. Akhirnya bisa mengelola perasaannya. Pada akhirnya dia akan jadi pribadi yang mungkin baperan lah, gampang tersinggung lah. Akhirnya jadi orang yang gampang marah lah dan sebagainya. Itu karena kegagalan mengelola perasaan. Menurutku ya. Terus berarti kalau sensitif yang benar itu seperti apa berarti? Nah gini, Tuhan memberi kita perasaan kan bukan berarti tidak ada manfaatnya ya, tidak ada gunanya. Kita sensitif yang benar itu kan waktu pernah enggak kita atau dalam satu ibadah itu waktu kita pujian penyembahan tiba-tiba kita bisa merasakan merinding piye gitu ya, merinding atau gimana atau damai. Pernah enggak kita waktu berdoa tiba-tiba nangis atau penyembahan nangis. Nah itu kan kita merasakan ada sesuatu yang beda. Ini salah satu contoh kita menempatkan sensitivitas kita di tempat yang benar gitu. Akhirnya kita bisa Tuhan hadir waktu kita berdoa, Tuhan hadir waktu kita menyembah gitu. Itu menurut saya ya. Jadi karena sensitif ini bisa dipakai untuk bukan dipakai untuk dua hal ya, maksudnya bisa salah bisa benar. Karena kalau salah itu ketika kita perasaannya itu perasaan pribadi nggak sih, ya kan? Jadi perasaan pribadi itu lebih di atas. Itu kenapa kayak misal ada sesuatu yang terjadi di sekitar kita ya, dan itu kita merasa itu aku toh. Nah ini kan seringkali karena seringkali seperti itu. Jadi misal Rosi ini pernah ngalami juga kan. Jadi ada satu story yang dibikin sama temennya Rosi gitu kan. Dia bilang kayak gini, simple gitu. Kalau update status tuh nggak perlu semuanya diupdate gitu. Ada nih satu orang gitu. Terus karena dia itu sebenarnya nggak bermaksud seperti itu ya. Maksudnya nggak bermaksud menyinggung aku gitu kan. Tapi waktu itu langsung lah aku DM. Kalau misal benci sama saya langsung aja bilang gitu kan. Tapi ternyata waktu saya DM dia seperti itu ternyata bukan gitu loh. Itu memang ya dia ngerasa aja harus update story seperti itu gitu. Makanya ternyata gitu ya. Maksudnya orang-orang tersinggung, orang-orang sensitif itu kalau misal perasaan pribadinya atau memang dia melakukan kesalahan, dia akan langsung aduh aku nih gitu. Jadi sebenarnya perasaan ini bisa bisa dimainkan juga sama iblis ya, dimainkan sama roh jahat untuk membuat kita tuh semakin terpuruk gitu. Karena ya itu ada part di mana iblis tuh nuduh kita gitu. Tapi menarik juga ketika sensitif itu bisa dipakai ke hal yang benar ketika yaitu kita taruh perasaan Tuhan yang di depan, kita bisa merasakan Tuhan maunya seperti ini, maunya seperti itu tuh. Jadi aku setuju nih sama apa yang dibilang sama Wimpi juga ya. Terus sebenarnya kalau kita ngerti nih bahwa sensitif itu atau perasaan itu bisa menjadi sesuatu yang berguna dalam arti berguna buat hidup kita sendiri maupun Tuhan. Itu berarti kan sebenarnya gimana caranya untuk menuju bahwa perasaan kita itu menjadi sesuatu yang berguna buat kita dan Tuhan gitu. Itu cara ngarahkannya gimana? Yang pertama kita lihat di Filipi tadi ya. Itu kan kalau saya baca di Filipi 2 itu ayat 5 sampai yang ke-7 kan cukup diterangkan Paulus ya. Dia ngomong, hendaklah firman Tuhan berbicara, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini satu contoh. Jadi waktu itu
kondisi kita coba lihat dan kita coba waktu kita baca ayat ini, coba posisikan diri kita seperti Yesus waktu itu. Oke. Dia dapat mandat, dia harus mati. Padahal dia Tuhan. Nah, waktu itu dia mengambil tindakan iman gitu. Dia mengambil keputusan yang besar untuk apa? Dia tidak menganggap bahwa kesetaraan dengan Allah itu sesuatu yang harus dipertahankan. Dia Tuhan gitu loh. Dia Tuhan tapi dia tidak mau kasarannya gini, sudah tak kesampingkan dulu keilahianku gitu kan. Akhirnya dia jadi hamba. Supaya apa? Mandat tugasnya selesai. Mati di kayu salib untuk kita, untuk saya dan untuk Rosi dan untuk semua teman-teman yang melihat video ini gitu. Dan menurut saya ini salah satu contohnya. Karena perasaan itu kan seperti dua mata pisau ya menurut saya. Kalau kita gunakan dengan tepat itu akan sangat powerful gitu. Kalau kita salah memakai pisau, ya itu kita bisa terluka gitu. Kenapa itu? Perasaan itu ketika diasah dengan sangat tajam, itu sangat luar biasa gitu. Akan melahirkan satu kepekaan rohani, bahkan itu akan berguna bagi kerajaan surga gitu. Tapi begitu itu diasah di tempat yang salah, maka akhirnya ya jadi pribadi yang sangat baperan gitu. Pernah enggak? I see. Teman-teman atau mungkin Rosi atau teman-teman yang lihat ini, pernah enggak lihat film Korea gitu? Yang sangat sedih, tiba-tiba ikut nangis. Pernah lah. Ya kan? Iya. Itu ini satu contoh ya. Nice. Akhirnya kita terbawa perasaan kan. Nah, padahal Paulus ngomong kita harus meletakkan perasaan kita. Nah, ini yang sulit. Terkadang dalam hidup itu ini peperangannya. Kita mau mengedepankan perasaan kita atau kita mau meletakkan perasaan kita, ego kita dan sebagainya. Nah, ini yang butuh apa ya? Butuh tekad ya. Butuh niat juga butuh niat lah, butuh keberanian untuk meletakkan supaya apa? Supaya hanya perasaan Kristus yang ada dalam hidup kita gitu. Nah, caranya gimana? Ya menurut saya caranya ya kita harus mengosongkan diri setiap hari. Ya kita harus ngomong sama Tuhan, kita ngambil waktu, kita berdoa, kita letakkan semuanya. Jadi biar setiap hari itu perasaan Tuhan itu yang jadi perasaan kita gitu. Dan ini tidak bisa cuma satu hari gitu. Problemnya. Ini butuh setiap hari, bahkan setiap waktu. Begitu ada kondisi-kondisi yang tidak baik, kita bisa memilih. Kita mau marah, kita mau curiga, kita mau ini itu atau kita mau menahan diri gitu. Nah, mengosongkan diri itu kan sama aja kan kita mengambil resiko, kita menahan diri biar aja orang ngomong apa enggak apa-apa gitu. Atau bahkan sampai satu titik kita enggak punya prasangka buruk ke orang lain. Tentu ini sulit ya. Saya bisa ngomong gini tapi belum tentu saya bisa mengalami. Maksudnya melakukannya karena sampai hari ini pun saya masih berproses. Tapi saya belajar untuk supaya saya mengarahkan perasaan saya ini ke tempat yang tepat gitu. Tempat yang tepat itu gimana? Itu kan yang jadi pertanyaan kan. Caranya gimana? Ya caranya adalah kita melatih. Caranya melatih gimana ya? Kita selalu ada dalam hadirat Tuhan. Apakah waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan itu hanya waktu kita di gereja, waktu kita ibadah atau waktu kita penyembahan, ya itu salah satu aja gitu. Kalau kita cuma ngomong kita ada dalam hadirat Tuhan kalau hanya waktu ibadah, ya kita salah besar. Seharusnya setiap hari, setiap waktu kita selalu ada dalam hadirat Tuhan supaya keputusan, perasaan kita itu kita benar-benar 100% kita letakkan gitu. Jadi semua kondisi apapun kita akan bisa mengambil keputusan dengan jernih, berpikir jernih, tidak tergesa-gesa gitu. Karena saya pribadi di waktu-waktu kemarin ya, di waktu-waktu sebelumnya saya itu cenderung orang yang selalu salah ambil keputusan gitu. Dan saya selalu ngomong sama teman-teman, saya itu orang yang pokoknya marah dulu baru bertobat lah gitu.
Pokoknya marah dulu baru bertobat. Itu bertahun-tahun gitu. Tapi setelah itu saya belajar sedikit demi sedikit. Untuk apa? Ya untuk melatih perasaan. Jangan marah dulu. Jangan panik dulu. Jangan, kalau orang Jawa kan enak gerusa-gerusu gitu ya. Iya, aja gerusa-gerusu. Aja kemrungsung gitu ya. Jangan terburu-buru apa dan sebagainya itu. Itulah kira-kira. Jadi caranya adalah ya kita ngambil keputusan untuk kita letakkan di hadapan Tuhan, kita kosongkan diri kita minta Tuhan untuk ngisi hidup kita. Semua pikiran, perasaan kita. Jangan sampai pikiran, perasaan kita yang di depan daripada firman Tuhan gitu. Daud itu kan ngomong kan. Daud ngomong di dalam Mazmur toh. Mazmur 16 ayat 7. Sana dikatakan, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku ya pada waktu malam. Hati nuraniku mengajari aku. Ini salah satu bagian ya. Hati nurani, kalau orang ngomong biasanya hati kecil. Atau dalam bahasa lain intuisi ya. Seringkali intuisi ini kan kita bisa merasakan loh. Oh gini ternyata ya. Oh kok gini, aku kok merasakan ini ya. Oh aku kok merasakan ini. Waktu kita berdoa tiba-tiba bisa nangis lah, kita bisa damai lah, kita bisa merasa sesuatu, kita bisa seperti mungkin pernah dapat imajinasi gitu ya. Nah kadang-kadang tanpa sadar itu Tuhan sedang mengajari kita. Kita bicara lah dalam bahasa saya ya. Kadang-kadang kan orang bingung kan, Tuhan bicara itu kan aku kok enggak pernah denger ya. Katanya Tuhan bisa bicara. Tuhan bicara itu tidak selalu yang mendengar audible, misalkan wimpi. Kalau mungkin saya jadi orang tua saya juga takut sih. Nanti enggak selalu seperti itu. Kadang-kadang Tuhan bicara itu lewat apa? Lewat intuisi itu. Lewat hati kecil kita. Disitulah akan muncul perasaan. Kadang-kadang kita merasa kok kayak ada yang bicara ya. Nah gitu loh. Kok kayak ada yang ini. Lah, kita latih itu, kita asah itu, tiba-tiba nanti sampai di satu titik perasaan kita tajam. Tajamnya bukan ke arah yang salah, tapi tajamnya ke arah yang benar. Nanti itu mesti ada dampaknya gitu. Dampaknya apa ya? Kita akan ngalami lah. Ada banyak contoh lah dampak-dampak gitu. Ini apa ya? Yang tadi dibicarakan tentang masalah mengasah ini, aku sangat sangat tertarik ya, karena kan memang kalau kita ngasah hati kita itu dengan hal-hal yang tidak benar nih, misal kayak ya kita nonton film-film atau kita nonton sinetron-sinetron yang mengundang bawang ya, mengundang air mata ya, mengandung tangisan dan lain sebagainya, itu tuh ya akan mupuk perasaan kita untuk ya arahnya ke sana gitu nggak sih? Iya kan, jadi misal apa sih ya, aku juga udah lama banget kan maksudnya untuk nonton sesuatu yang seperti itu gitu. Jadi sekarang itu udah jarang banget nonton seperti itu. Sekarang itu nontonnya maksudnya yang thriller gitu, yang paten-patenan. Oh enggak, maksudnya gini, intermezzo aja. Karena memang bener ya, kayak semakin kita mengkonsumsi sesuatu yang membuat perasaan kita terpupuk dalam arti ke sesuatu yang salah, itu akan menjadikan kita tumpul dalam tanda kutip karena kita tidak bisa mendengar Tuhan. Tapi tadi setuju banget apa yang dibilang sama Wimpy ketika dia ngomong bahwa kalau misal di dalam hati kecil kita merasa, misal simpel aja, aku berdosa nih hari ini. Wah, aku berdosa nih. Sesimpel itu aja kalau kamu asah setiap hari, itu nanti akan membawa kita ke pribadi yang jadi kayak waduh, dosa kita jauhi aja gitu. Jadi kan sebenarnya itu sensitif juga kan ya. Karena itu dosa dan lain sebagainya gitu. Tapi the next-nya bukan cuma kamu bisa mendeteksi dosa, tapi apa, ketika Tuhan ngomong sama kamu atau ngomong sama komunitasmu, itu pun bisa kamu deteksi juga gitu. Oke. Nah, yang selanjutnya ini, yang terakhir ya, sebenarnya keuntungan sensitif kita di dalam Tuhan itu apa sih sebenarnya? Banyak ya, kalau kita bicara keuntungan tadi, misal kita mengasah ya teman-teman semua, ini untuk kita belajar bersama. Dalam kita mengasah itu nanti akan ada keuntungan ya. Untung rugi ada. Bukan keuntungan sih, lebih tepatnya itu ditambahkan Tuhan. Ya biasa ya, kalau kita manut sama bapak kita kan, nurut ya. Kalau kita nurut sama orang tua kita,
kita ngikut apa yang orang tua kita mau kan, dia kan seneng toh, orang tua kan seneng kan. Jadi apapun yang kita pengen itu kadang-kadang kita ndak ngomong dibelikan gitu. Orang tua kan mulai ngerti, oh kesukaannya Wimpi ini mie ayam sama bakso gitu. Ya setiap sore kadang-kadang orang tua saya itu bawa bakso, kadang malam orang tua saya keluar pulang-pulang bawa bakso gitu. Oke. Sama dengan bapak kita. Bapak kita di surga ya. Waktu kita ngasah perasaan kita setiap hari memusatkan kepada Tuhan, kita pengen ngerti apa yang menjadi isi hati Tuhan itu ya. Nanti tiba-tiba kita akan ngalami satu fase, satu titik yang namanya kepekaan. Kita bisa peka gitu dengan Tuhan. Tuhan sedang bicara apa gitu. Dan kalau kita mengasah, nah inilah yang dipakai Tuhan. Salah satunya kan Paulus pernah cerita itu, istilahnya adalah karunia roh. Ya, karunia roh. Karunia roh. Ada salah satu karunia yang namanya karunia marifat. Nah, karunia marifat ini adalah ada dua ya. Karunia marifat dan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Karunia marifat ini adalah kita bisa ngerti. Spirit kita, manusia rohani kita peka. Jadi kita bisa ngerti apa yang orang alami gitu. Jadi kita kadang-kadang kita bisa ngerti, oh ini orang ini lagi ngalami ini. Orang ini kemarin baru gini. Nah, ya tahu, pernah. Yang sering kali orang itu takut kalau ketemu sama nabi itu kayak gitu. Itu marifat itu marifat gitu. Itu sebenarnya dia berbicara lewat hati kita gitu. Jadi perasaan kita ngikut dengan perasaannya Tuhan. Jadi kita bisa ngerti. Tapi itu melihat di masa lalu gitu. Nah, karunia kata-kata pengetahuan itu adalah karunia untuk membukakan yang orang lain, apa ya istilah bahasa gampangnya gini. Orang itu bertanya-tanya kadang-kadang sama Tuhan. Orang itu tidak percaya gitu ya. Kurang iman bahasa saya. Nah, karunia kata-kata pengetahuan ini tiba-tiba kita bisa berkata-kata dengan tepat. Sehingga orang mikir, loh kamu kok ngerti apa yang aku pikirkan. Nah, ini karunia kata-kata pengetahuan. Nah, begitu kita sensitif perasaan kita mengasah perasaan kita untuk selalu tepat kepada Tuhan arahnya gitu. Maka ya ini dalam tanda kutip ya, keuntungan. Keuntungan, dampak yang akan terjadi. Tiba-tiba karunia-karunia itu diaktifkan. Justru bukan untuk sesuatu yang salah. Kita bisa membangun orang, maka dari situ bisa lahir istilahnya konseling gitu. Tiba-tiba orang bisa cerita dengan kita. Karena apa ya? Sebenarnya simple. Karena perasaan kita sensitif dengan Tuhan gitu. Ya. Oke, thank you Bang Ani Wimpi buat episode kali ini ya. Saya berdoanya juga teman-teman yang hari ini mungkin punya pergumulan ya tentang masalah sensitif ini ya. Maksudnya kadang-kadang waduh, aku kok terlalu sensitif dan lain sebagainya. Ternyata sensitifmu itu bisa diarahkan ke tempat yang benar. Karena ketika kamu taruh perasaanmu, kamu letakkan semua perasaanmu untuk ada perasaan Tuhan di tempatmu pribadi ya, di kehidupanmu, maka yaitu tadi, ada banyak karunia yang akan diaktifkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu akan membantu bukan cuma kita pribadi, tapi bisa membantu keluarga kita, bisa membantu orang-orang yang terdekat kita. Untuk apa? Untuk mereka kembali ke jalan-jalannya Tuhan, benar nggak? Jadi sensitif itu benar, maksudnya sensitif itu bisa membantu kita. Makanya kita harus memupuk supaya perasaan kita tuh diasah dari firman Tuhan gitu, bukan dari film-film Korea, bukan dari sinetron-sinetron layangan putus ya termasuk ya. Oke, jadi thank you banget ini buat Wimpi buat episode kali ini. Saya berdoa sobat-sobat BMTV bisa terberkati, juga video ini bisa memberkati yang lain. Jangan lupa sebarkan. Oke, ketemu lagi minggu depan. God bless you. Berita Mujizat TV.